suhunya yang tetap. Dan ketika kita menggunakan W sama dengan PV. Nah, P tekanannya itu nRT ln V2 per V1. Kemudian kita masukkan karena tadi V2-nya itu yang dari sini yaitu 2V0 per V1. Nah, ln 2. Jadi untuk usaha yang dilakukan pada proses isotermik itu nRT 0 ln 2 karena T-nya tadi T0. Kemudian C yaitu usaha untuk isobarik. Nah, usaha untuk isobarik sendiri itu sebesar nRT karena isobarik kan P-nya itu tetap. Jadi tinggal atau P-nya kan W sama dengan PV. Nah, karena V-nya tetap berarti tinggal P yaitu nRT. Berarti karena ini disebarkan N, R, T. V-nya tetap. Jadi mengalami proses. Jadi atau 1, kemudian W sama dengan RRT 0. Kemudian kita disuruh untuk mencari kalor yang diserap dalam satu siklus. Jadi kita mulai dari siklus yang isotermik, yaitu kita ketahui energi dalamnya itu delta U sama dengan 0 karena sama dengan 0 karena tidak ada suhu. Dan kemudian tinggal delta U sama dengan Q min W. Nah, delta U-nya 0 sama dengan Q min W, jadi Q sama dengan W. Nah, W di sini kita ketahui bahwa untuk isotermik itu sama dengan nRT 0 ln 2. Sini bisa. Nah, nanti ini buat isotermik yang pertama. Kemudian yang kedua isobarik itu delta U-nya karena tekanannya tetap. Karena yang tetap itu tekanan berarti ada energi dalamnya. Berarti 3/2 NR delta T 0. Nah, kalornya sama dengan W plus delta U. Dia tinggal masukkan nRT 0 plus 32 nRT delta T 0. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian yang isokorik itu delta U-nya karena yang tetap itu volumenya, maka ada energi dalamnya. Kemudian kita masukkan. Nah, Q tadi yang tetap volumenya, berarti ini kan W P kali V, berarti V-nya 0, P kali V. Berarti hilang, jadi tinggal delta U, W-nya karena 0, berarti delta U, Q sama dengan 32 NR delta T0. Nah, ini yang ketiga. Nah, kita tinggal masukkan nRT ln 2 itu 0,7. Terus nRT 0 plus 32 nRT delta T0 plus 32 NR delta T0. Nah, kita ubah dengan yang lebih sederhana. ln 2 itu 0,7. Nah, ini nRT 0 kan 1. Berarti ini tinggal dimasukkan 1,7 nRT 0. Kemudian 3/2 plus 3/2 kan sama dengan 6/2 nRT 0. Berarti 1,3 nRT 0 plus 3 NR delta T0. Seperti itu. Kemudian ini yang coba kita kerjakan bareng-bareng, yaitu pada percobaan Melde. Ini biasanya kalau udah mengambil kelas kembang nanti ada percobaan Melde yang biasanya pada getaran redam, habis itu ada percobaan Melde. Ini menggunakan hukum tersendiri ya, yaitu kita baca soalnya terlebih dahulu. Nah, panjang tali dari ujung vibrator ke katrol itu 50 cm. Kemudian masanya itu 2 gram. Kemudian masa bebannya ini
62,5 gram. Kemudian gravitasinya itu 10 meter per sekon. Ini massa talinya ya. Massa talinya itu 2 gram. Kemudian panjang itu panjang tali itu 50 cm. 50 cm. Panjang talinya. Kemudian kita analisis soal. Yang pertama, pada pola gelombang tersebut menunjukkan nada atas keberapa. Mungkin nanti ketika kalian sudah pernah praktikum resonansi, ini hampir mirip kayak gitu. Ini tapi ada garpu talanya. Kemudian, nah kalau ini jelas nada dasar. Nah, kalau satu gelombangan dari sini ke sini, berarti ini 1, ini 2, berarti ada 2 lambda, 2n. Atau 2 lambda. Kemudian untuk panjang gelombangnya itu menunjukkan nada atas keberapa. Ini berarti nada atas, ini kan ini nada dasar dari sini, berarti nada dasar, kemudian nada atas pertama 1, kemudian nada atas kedua, kemudian nada atas ketiga. Nah, untuk panjang gelombangnya itu ini 1, ini 1 berarti 2 lambda. Terus berapa Newton gaya tegang tali? Nah, gaya tegang tali pada melde itu ada rumus tersendiri, yaitu kita yang diketahui biasanya di melde itu V velocity sama dengan akar F per mu atau massa linier, massa jenis linier. Nah, ini kita disuruh mencari gaya tegang tali. Tinggal kita berapa Newton gaya tegang tali F sama dengan ini bisa dijabarkan lagi. Bentar, V sama dengan akar F panjang tali per M. Kenapa kok bisa jadi gini? Karena M sama dengan PV. Kemudian sama dengan PA kali I. Nah, sedangkan massa jenis linier sendiri itu dimensinya M per L, jadi sama. Jadi tinggal kita balik massa per panjang tali. Nah, ini tinggal kita balik, misal tinggal kita masukkan, yaitu kilogram per meter, karena massa jenis linier namanya. Dari sini. Kemudian kita bisa ubah ruasnya, yaitu V kuadrat sama dengan F L per M. Nah, bisa kita pindah ruas, V kuadrat M per L sama dengan F. Nah, ini bisa dari sini karena kita
butuh V ya, jadi nanti lebih rumit. Atau kita bisa tinjau dari analisis gini, karena gaya tegang tali. Jadi M kali G. Nah, karena tadi ini 2,5 tinggal dikali 25 gaya tegang talinya. Gaya tegang tali antar sini ke sini. Kemudian kita cari berapa kilogram per meter masa persatuan panjang tali. Nah, kita ketahui kilogram per meter itu merupakan dimensi dari massa jenis linear atau ini. Jadi karena kilogram per meter berarti massa per lambda per panjang tali. Tinggal kita masukkan, yaitu massanya 625 per panjang talinya itu tadi berapa? 50 cm. Nanti hasilnya bisa dicari sendiri. Nanti saya buatkan buat yang lebih bagus karena tadi belum sempat buat. Kemudian berapa meter per second laju rambat gelombang transversal dalam tali. Nah, buat mencari V pakai rumus ini, jadi tinggal masukkan V sama dengan akar FL per M. Kemudian untuk panjang gelombangnya kan sama dengan V kali F. Nah, diketahui lambdanya, diketahui laju rambat gelombang, kemudian lambdanya juga, atau nanti bisa dicari lewat periode dari ini. Nanti bisa ketemu. Kemudian frekuensinya dicari dari lambda bagi V. Karena tadi lambdanya itu ada 2, dan sedangkan panjangnya itu 50 cm. Berarti lambdanya itu ada, yaitu 25 dibagi V dari hal ini. Nanti bisa dicari sendiri. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada dari 4 soal yang saya ambil dari soal ujian tahun lalu, yaitu tahun 2014 sampai 2016. Kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan. Untuk yang nomor 4 ini nanti saya tuliskan yang lebih bagus lagi. Intinya untuk penjabaran dari rumus ini, seperti ketika kalian praktikum resonansi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Moderator gimana? Oke, saya kembalikan ke moderator dari Nia atau Indri. Silakan. Masih di mute dari Indri atau Nia. Masih di mute.
Iya, mohon maaf ya Mas Wahid, tadi ada trouble sedikit. Jadi terima kasih kepada Mas Wahid atas penyampaian materi yang sangat menarik tadi ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab nih. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dimohon untuk raise hand terlebih dahulu ya, dan teman-teman kemudian bisa menyampaikan pertanyaannya. Silahkan bagi yang ingin bertanya langsung saja mungkin bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya. Baik, teman-teman mungkin belum ada yang ingin bertanya ya. Jadi dari saya sebagai moderator, izin untuk bertanya ya Mas Wahid. Iya, silahkan. Ya, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi tuh kan dari sebagian orang mungkin kayak kesulitan untuk mengerjakan soal. Misalnya ada gitu satu soal yang kayak kelihatan sangat sulit gitu. Nah, gimana sih tips dari Mas Wahid itu supaya mengerjakan soal tersebut tuh bisa mudah paham seperti itu? Terima kasih. Oke. Yang pertama itu lebih, kalau dari aku sendiri biasanya kalau ketika menyiapkan UAS tidak hanya fisika dasar atau tidak hanya salah satu materi, itu lebih kepada yang pertama memang harus belajar, ya belajarnya nggak bisa langsung SKS, dan itu sangat membosankan dan kasihan buat diri sendiri, terutama badan, kesehatan, dan mental kayak gitu. Jadi dipersiapkan lebih matang, ya mungkin H-2 atau H-3 itu saya rasa masih bisa buat persiapan kayak gitu. Apalagi ketika hari tenang, kalau kalau tidak ada tugas yang menghalangi. Kemudian yang kedua itu lebih, kalau saya ketika belajar terkait UAS lebih kepada
mempelajari atau menyelesaikan soal-soal terdahulu, karena biasanya dari dosen kebanyakan dosen fisika itu soalnya itu tidak lebih jauh atau mirip, meskipun nanti variabelnya diubah-ubah, itu mirip seperti soal-soal yang udah pernah dilakukan sesuai dosennya. Misal fisika dasar 1 sama 2 ini berarti kita bisa ngerjain soal-soal tahun lalu dari beliau. Nah, gimana cara dapatnya itu bisa dari tanya-tanya ke kakak tingkat atau dari biasanya ada bank soal itu juga bisa di search sendiri, apabila ada berarti ya alhamdulillah, kalau enggak bisa cari ke tanya teman-teman atau kakak tingkat yang kalian kenal kayak gitu. Kemudian yang ketiga, setelah kita ikhtiar ya tentunya kita berdoa supaya soalnya tidak jauh apa yang kita harapkan. Jadi nanti kita bisa menyelesaikan dengan baik kayak gitu sih. Kemudian lebih siap dalam dalam mengerjakan UAS itu, dan butuh ketenangan juga, jangan gegabah, dan juga lebih kepada tenang dalam, meskipun ketika kita tidak bisa ngerjain hal tersebut, tapi setidaknya bukan satu-satunya jalan buat mencontek dan sebagainya, karena itu hal yang amat kurang dihargai di semuanya. Intinya itu sih. Terima kasih. Baik, Mas Wahid, bisa dipahami. Terus muncul pertanyaan lagi dari saya, kan tadi kalau misal persiapan UAS itu kan H-2 atau H-3 sebelum UAS ya. Nah, itu kalau tugasnya nggak banyak. Pertanyaan saya tuh kalau misal nih pas mau UAS biasanya kan ada tuh beberapa dosen yang memberikan tugas yang deadline-nya itu mepet UAS gitu. Nah, itu bagaimana ya Mas cara membaginya supaya kita tuh bisa latihan sekaligus mengerjakan tugas tersebut dengan baik gitu. Suaranya putus-putus. Yang terakhir gimana cara membagi? Gimana cara membagi ibaratnya membagi waktu gitulah agar pengerjaan tugas dan UAS tersebut latihan UAS tersebut tuh bisa maksimal seperti itu, Mas. Oke, kalau terkait itu tergantung dari kitanya, karena semua orang punya kesibukan masing-masing dan punya prioritas yang harus dilakukan. Misal dilakukan kewajibannya sebagai ketika di rumah, mungkin sebagai itu tugas-tugas dari ibu atau bapak. Kemudian kalau di kos ya berarti membersihkan segalanya. Kemudian itu juga diperhatikan. Yang penting dari aku sih lebih ke skala prioritasnya yang lebih diutamakan. Kalau mungkin kalau waktunya ini belajar ya berarti skala prioritasnya belajar. Kemudian kalau ini waktunya bermain ya bermain. Jadi biar nggak pontang-panting ketika menghadapi UAS sendiri. Kemudian dulu waktu saya jadi mahasiswa baru pernah dikasih tahu tipsnya juga, Mbak tersebut itu ketika mau tahun ajaran baru itu mempelajari soal-soalnya terlebih dahulu, soal-soal yang biasanya keluar di UAS atau UTS. Jadi nanti ketika pembelajaran mesti ranahnya fokusnya kepada soal-soal tersebut dari dosen tersebut yang mengajarkannya. Jadi nanti ketika UAS bisa lebih siap dan kita belajarnya lebih terarah. Misal kalau soalnya itu terkait keseimbangan benda tegar, berarti satu semester itu harus paham keseimbangan benda tegar atau gaya Lorentz atau gaya apa itu. Jadi dari Mbak tersebut itu memfokuskan selama satu semester itu fokusnya ke dalam materi tersebut, karena yang biasanya keluar di UAS ada yang seperti itu. Tapi jangan mengesampingkan materi-materi yang lain, karena semuanya itu baik buat kita, karena itu ilmu dan juga bisa digunakan di masa depan yang mungkin kita belum tahu. Terima kasih. Baik Mas, terima kasih, sangat bisa dipahami tadi jawabannya. Jadi dari pertanyaan tersebut itu bisa ditangkap bahwa misal seperti akan dilaksanakan
UAS, terus kita lebih memfokuskan pada materi-materi yang sudah dibahas oleh dosen, lalu juga latihan-latihan soal lebih tepatnya yang sudah diajarkan terlebih dahulu dari dosennya seperti itu. Baik, mungkin terima kasih ya kepada Mas Wahid tadi atas jawabannya. Dari teman-teman yang lain mungkin apakah masih ada yang ingin bertanya? Dari saya mungkin menunggu sekitar 3 menitan lagi ya. Jika ada yang ingin bertanya bisa langsung saja raise hand. Baik, karena pukul sudah menunjukkan waktu pukul 10.59, jadi jika sudah tidak ada yang bertanya ya sekiranya, jadi langsung saja kita cukupkan diskusi kita kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mas Wahid atas waktu dan ilmu yang telah diluangkan di pagi hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan tingkah laku dari saya yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelumnya kita sesi dokumentasi dulu ya untuk mengakhiri acara Piskom pada siang hari ini. Teman-teman mungkin bisa langsung saja menyalakan kameranya. Ayo teman-teman yang lain ditunggu ya. Ana, Elisa. Ayo yuk, bisa yuk on cam. Ayo teman-teman bisa langsung on cam ya. Ayo teman-teman semua, Iftitah, Raffi, Lailia, Emi, yuk. Ana, Mbak Elisa. Pakai dulu hijabnya. Yuk, on cam yuk. Nah, bagus. Nah, udah Mbak Elisa sama Mbak Ayu sama Mbak Iftitah udah pada on cam nih. Teman-teman yang lain ditunggu ya. Yuk. Emi, Anissa, Laili, Imelda, Novi, belum pada on cam nih. Yuk, Fatwa, Desi juga. Cantik. Sally. Kita udah 8 dulu ya. Yuk teman-teman yuk. On cam yuk. Biar nanti terpampang buat dokumentasi Piskom loh. Yuk, Mbak Yana, Oktaviana, Nonita Anwar, Sally. Ayo guys, on cam. Oke, jadi mungkin karena sebagian udah
pada on cam, jadi langsung saja ya. Windows. Selesai. Oke, jadi langsung aja dimulai ya. Kita 2 kali screenshot. Oke. 1, 2, 3. Windows. Enggak bisa. Enggak bisa. Yuk, yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, makasih ya teman-teman semua. Mungkin langsung saja diakhiri ya. Dari saya sebagai moderator dan Mbak Indri yang menemani, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun perbuatan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman bisa langsung saja meninggalkan Zoom untuk kegiatan Makasih, yang lain. Kak. Ya, sama-sama. See you. Dadah. Terima kasih, Kak Wahyu. Dadah.